Bangunan lebih dari sekadar dinding dan atap. Mereka adalah peradaban. Selamat datang di Build Destroy. Arsitektur itu bukan cuma soal ngeliatin bangunan loh, tapi lebih ke gimana sebuah bangunan itu bisa bikin kita merasa sesuatu. Ini tentang pengalaman yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa ditangkap mata kita. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat lagi. Mungkin waktu masuk ke gereja tua yang hening, kafe yang rame tapi hangat, atau museum yang megah dan bikin tenang. Nah, perasaan yang datang tiba-tiba itulah inti dari obrolan kita kali ini. Feeling yang langsung kerasa gitu aja, itu yang sama para arsitek disebut sebagai atmosfer. Dan ini bukan sulap ya, ini tuh hasil dari desain yang benar-benar dipikirin matang-matang. Nah, ini keren banget nih. Ada kutipan dari arsitek jagoan, Peter Zumthor. Dia tuh bisa nangkep persis pengalaman universal ini. Jadi ini bukan cuma perasaan kamu doang, ini beneran fenomena nyata yang jadi jantungnya karya arsitektur yang hebat. Oke, pertanyaannya, gimana sih rasa atau atmosfer itu bisa kebentuk? Biar ngerti, kita perlu bedah dulu konsep intinya, yaitu persepsi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Gampangnya gini, persepsi itu kemampuan kita buat nangkep dunia lewat semua indera kita. Penglihatan, pendengaran, sentuhan. Ini kayak jembatan antara dunia luar sama kesadaran di dalam diri kita. Nah, yang paling penting buat diingat, persepsi itu bukan jalan satu arah. Ini tuh interaksi dinamis. Ada kamu sebagai penerima, ada bangunannya sebagai target, dan ada situasinya atau konteks tempat itu. Tiga-tiganya ini kerja bareng buat nyiptain satu pengalaman yang utuh. Gambar ini nunjukin satu hal penting banget. Mirip kayak perumpamaan orang buta sama gajah ini kan. Pengalaman, emosi, dan motivasi kita itu ngebentuk cara kita mandang sebuah ruang. Sesuatu yang buat satu orang kelihatan megah, buat orang lain mungkin malah serem. Jadi nggak ada tuh yang namanya satu kebenaran objektif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih, ke intinya. Gimana sih sebenarnya tubuh kita dengan semua inderanya itu berinteraksi sama arsitektur? Ini lebih dari sekedar melihat loh. Ada seorang filsuf namanya Maurice Merleau-Ponty yang punya ide keren banget. Menurut dia, tubuh kita itu nggak cuma diem aja di dalam ruang, tapi kita secara aktif menghuni dan berinteraksi sama ruang itu. Jadi sebuah ruang itu artinya apa? Ya tergantung apa yang bisa dilakuin tubuh kita di dalamnya. Oke, biar gampang kita pecah-pecah ya ide yang tadi. Buat Merleau-Ponty, persepsi itu kayak dialog, dan tubuh kita ini mediumnya. Jadi ruang itu bukan cuma wadah kosong, tapi panggung buat semua kemungkinan tindakan kita. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat hubungan antara diri kita sama lingkungan sekitar. Nah, ngelanjutin ide Merleau-Ponty tadi, ada arsitek namanya Juhani Pallasmaa yang ngasih kritik pedas nih. Menurut dia, arsitektur modern itu udah lupa sama tubuh, terlalu terobsesi sama penglihatan, yang dia sebut mata narsistik. Jadi cuma mentingin visual yang bagus doang, tapi malah bikin kita jadi jauh dari pengalaman ruang yang sebenarnya, yang pakai semua indera. Oke, cukup dulu sama teorinya yang lumayan berat ya. Sekarang kita lihat yuk gimana ide-ide ini diterapin di bangunan beneran. Gimana caranya arsitek bisa bikin ruang yang bener-bener bisa dirasain. Coba deh, lihat ruangan ini. Keseluruhan suasana, perasaan, atau mood yang kamu dapat dari sini tuh bukan kebetulan loh. Semuanya itu hasil dari pilihan desain yang disengaja, mulai dari skalanya, bentuknya, sampai cara cahayanya masuk. Pallasmaa juga ngomongin soal cahaya taktil. Maksudnya apa tuh? Idenya adalah cahaya itu bisa dibentuk dan dipantulin sama permukaan, sampai-sampai rasanya tuh kayak fisik, seolah-olah bisa disentuh. Keren ya? Cahaya jadi kayak material tersendiri. Pemilihan material juga penting banget. Coba bayangin deh. Tekstur dinding pas diraba, dinginnya lantai di telapak kaki, atau gemah langkah kita, semua itu bagian dari pengalaman. Material itu ngobrol sama indera peraba dan pendengaran kita, bukan cuma sama mata. Arsitektur itu juga bisa ngebangkitin memori. Dengan gabungin yang baru sama yang lama, kayak yang kita lihat di sini, sebuah bangunan bisa nyambungin kita sama sejarah. Jadi kayak ada dialog antara masa lalu dan masa kini lewat bentuk fisik. Nah, kita balik lagi ke Peter Zumthor. Dia ini contoh nyata arsitek yang karyanya itu dibangun di atas fondasi pengalaman indrawi. Buat dia, arsitektur yang sukses itu ya yang bisa nyentuh kita di level yang dalam banget, yang intuitif. Jadi, kesimpulannya apa nih dari semua obrolan kita? Yuk kita rangkum ide-ide utamanya dan gimana nih semua bisa ngubah cara kita mandang dunia di sekitar kita. Ini dia intinya. Sebuah bangunan itu bukan cuma objek buat dilihat. Tujuan sebenarnya itu jadi panggung buat kehidupan kita.
Sebuah pengalaman yang ngelibatin seluruh diri kita, tubuh, pikiran, dan semua indera. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Nanti kalau kamu masuk ke sebuah ruangan, coba deh perhatiin hal lain selain yang bisa kamu lihat. Coba rasain suaranya, teksturnya, cara cahayanya jatuh, dan perasaan apa yang muncul di dalam dirimu. Siapa tahu kamu malah nemuin dimensi yang sama sekali baru dari dunia yang kamu tinggalin setiap hari.